Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan materi tentang biomolekul, sel, dan jaringan. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan kimia yang terjadi dalam makhluk hidup, termasuk dalam jaringan dan sel. Ilmu ini sangat penting karena membantu memahami bagaimana proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup, seperti metabolisme, pengolahan nutrisi, dan eliminasi limbah. Pada materi ini kita akan mengetahui tentang yang pertama, yaitu apa saja definisi dan ruang lingkup dalam biokimia. Yang kedua, apa saja organel-organel yang ada di dalam sel dan bagaimana mereka berfungsi dalam menjalankan kehidupan sel. Yang ketiga, yaitu bagaimana struktur sel eukariotik dan prokariotik berbeda dan berfungsi dalam proses biokimia. Yang keempat, yaitu bagaimana peran mitokondria, ribosom, badan Golgi, lisosom, vakuola, retikulum endoplasma, kloroplas, sitoskeleton sitoplasma, nukleus, peroksisom, sentriol, dan membran sel dalam metabolisme sel. Yang kelima, bagaimana struktur dan fungsi-fungsi sel epitel yang melapisi permukaan tubuh. Yang keenam, bagaimana struktur dan fungsi jaringan ikat pada tubuh manusia serta perbedaan antara jenis-jenis jaringan ikat seperti jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, jaringan ikat penyokong. Yang ketujuh, apa saja perbedaan transport pasif dan aktif dalam jaringan saraf. Dan tujuan kami menerangkan materi kali ini adalah yang pertama, mengetahui definisi ruang dan lingkup biokimia. Yang kedua, mengetahui apa saja organel-organel yang ada di dalam sel dan bagaimana mereka berfungsi dalam menjalankan kehidupan sel. Yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana struktur sel eukariotik dan prokariotik berbeda dan berfungsi dalam proses biokimia. Yang keempat, mengetahui bagaimana peran mitokondria, ribosom, badan Golgi, lisosom, vakuola, retikulum endoplasma, kloroplas, sitoskeleton sitoplasma, nukleus, peroksisom, sentriol, dan membran sel dalam metabolisme sel. Yang kelima, yaitu mengetahui bagaimana struktur dan fungsi sel-sel epitel yang melapisi permukaan tubuh. Yang keenam, yaitu mengetahui bagaimana struktur dan fungsi jaringan ikat pada tubuh manusia serta perbedaan antara jenis-jenis jaringan ikat seperti jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, jaringan ikat penyokong. Yang ketujuh, mengetahui apa saja perbedaan transport pasif dan aktif dalam jaringan saraf. Terima kasih. Kelompok saya terdiri dari 8 orang, yaitu Melina Aulia, Haninta Aprilia, Rim Fahad, Kamila Rofia, Lila Dianita, Sabilal Arifatur, Pramulia Rabani, dan Rafli Insan. Sitoplasma dan inti sel. Ukuran sel sendiri itu relatif kecil, yaitu antara 0,005 hingga 0,010 mm. Nah, sel sendiri ini ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke. Ia menemukan sel pada tahun 1665 ketika mempelajari sayatan pada gabus yang berisi sel-sel kecil berwarna biru. Nah, secara bertahap, sel memiliki banyak organel sehingga akan mengalami perubahan struktural dan fungsional untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sel. Berdasarkan keberadaan inti sel, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama ada sel prokariotik. Prokariotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro yang berarti sebelum dan karion yang berarti benih. Sel prokariotik merupakan jenis sel yang termasuk uniseluler yang tidak memiliki membran sitoplasma internal baik pada inti sel atau organel sel, sehingga memungkinkan nukleus dapat berkembang biak dengan baik di seluruh sitoplasma. Nah, sel prokariotik memiliki diameter 1 hingga 10 nanometer dan hanya memiliki ribosom. Bagian yang mendasar dari sel ini ada plasmalemma, ribosom, dan nukleoid. Prokariota sendiri itu merupakan sel yang mampu berfotosintesis karena sel ini tidak memiliki kapsul yang menutupi dinding selnya. Terus di setiap selnya
membuat spora atau tunas untuk menghasilkan sel baru. Sel prokariotik sendiri memiliki molekul DNA tunggal yang mengelilingi nukleoid dengan pola melingkar serta mengandung materi genetik tambahan yang disebut dengan plasmid. Nah, contoh dari sel prokariotik ada Nanobacterium yang merupakan sel prokariotik terkecil yang memiliki diameter 0,1 hingga 0,3 nanometer, dan ganggang biru atau Thiomargarita namibiensis yang sampai saat ini ditemukan sebagai sel prokariotik terbesar. Yang kedua ada sel eukariotik. Menurut Febriani 2017, eukariotik sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu eu yang berarti benar dan karion yang berarti mengandung inti, sehingga dapat diartikan bahwa sel eukariotik merupakan jenis sel multiseluler yang memiliki membran inti atau inti sel dan mengandung bahan inti. Sel ini dapat tumbuh hingga berukuran 100 nanometer lebih besar dari ukuran bakteri dan memiliki struktur yang lebih rumit dibandingkan dengan sel prokariotik. Nah, pada sel eukariotik sendiri, DNA itu terletak pada inti bermembran ganda yang memiliki ukuran yang sangat panjang. RNA bersintesis dalam nukleus, sedangkan protein bersintesis dalam sitoplasma. Nah, saat terjadi pembelahan sel, kromosom dalam sel ini akan memisahkan diri melalui gendong pembelahan. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Contoh dari sel eukariotik ada sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama dari sel hewan memiliki selaput tipis yang di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Yang kedua dapat menduplikat pembelahan sel secara mandiri. Yang ketiga terdapat senyawa karbohidrat, di mana senyawa ini itu sangat penting dalam membantu proses pembelahan sel serta fotosintesis. Dan yang terakhir tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Untuk yang sel tumbuhan memiliki vakuola besar dan dinding sel yang dapat berkembang baik, tidak memiliki sentriol dan sentrosom, dan terdapat kloroplas atau zat hijau daun dan plastida. Oke, selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berbentuk bulat atau berbentuk tongkat dengan ukuran berkisar antara 0,2 sampai 5 mikrometer. Mitokondria merupakan salah satu organel sel yang memiliki DNA tersendiri yang dikenal dengan nama mtDNA atau mitokondrial DNA. Fungsi dari mitokondria ini yaitu dapat mengoksidasi makanan dan mensintesis ATP, energi dari sel. Mitokondria dapat mereplikasi DNA dan terbagi menjadi beberapa respon yang diperlukan dalam sel, sehingga pertumbuhannya tidak berhubungan dengan siklus sel. Mitokondria dikenal sebagai sel yang aktif bekerja, sehingga dia banyak terdapat di daerah sel saraf, sel otot, dan sel sekretori. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah suatu organel yang berukuran kecil, padat, dan tidak memiliki membran yang ada pada semua sel yang hidup. Diameter pada ribosom antara 17 sampai 20 mikrometer. Ribosom merupakan salah satu organel yang keberadaannya juga terdapat pada sel eukariot dan prokariot yang jumlahnya hingga ribuan buah. Struktur pada ribosom dapat merefleksikan peranannya dalam mengumpulkan mRNA dengan tRNA sebagai pembawa asam amino. Di dalam suatu sel bakteri, ribosom mensintesis protein dalam sitoplasma melalui transkripsi sejumlah ribosom gen operons. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan salah satu organel yang membrannya terbentuk dari lipoprotein. Organel ini banyak dijumpai pada sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur badan Golgi ini memiliki bentuk bertumpuk-tumpukan pada kantong-kantong pipih yang sangat kompleks, dan bagian pada dalamnya terdapat ruangan kecil yang dikenal dengan vakuola. Organel ini merupakan salah satu organel yang secara aktif berperan dalam sekresi protein. Di dalam metabolisme sel, badan Golgi berperan dalam menerima dan mengirim vesikular transport yang berisi protein. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan sebuah kantong yang memiliki membran dan berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makanan dalam bentuk makromolekul.
Lisosom memiliki struktur yang agak bulat yang dibatasi oleh membran tunggal. Ukuran yang terdapat pada lisosom berdiameter sekitar 1,5 mikrometer. Dalam lisosom terdapat proses yang dilakukan yaitu fagositosis, yaitu proses mencerna makanan, di mana dalam proses ini sejenis protista atau amoeba yang menelan organisme yang lebih kecil atau partikel lainnya. Lisosom juga melakukan penguraian pada organel yang rusak yang disebut dengan autofagi. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola merupakan vesikel dari organel sitoplasmik yang berisi cairan sel dan dibatasi oleh membran dengan peranan yang berbeda-beda pada setiap organel yang berbeda pula. Vakuola makanan yang terbentuk melalui fagositosis dapat mencerna makanan yang dibutuhkan oleh sel. Pada hewan protista yang berada di air tawar, banyak memiliki vakuola kontraktil yang dapat memompa kelebihan air yang keluar dari sel, sehingga dapat mempertahankan konsentrasi ion dan molekul yang sesuai di dalam sel. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma atau RE ini adalah serangkaian saluran yang membentuk jaringan yang saling sambung-menyambung dan terbentang dari membran sel hingga ke membran nukleus. RE ini atau retikulum endoplasma ini merupakan membran yang bersifat lipoprotein dan terdapat di dalam sitoplasma antara membran inti dengan membran sitoplasma. Secara umum, fungsi retikulum endoplasma yaitu menjadi tempat menyimpan kalsium, namun fungsinya bervariasi tergantung jenisnya. Retikulum endoplasma dibagi menjadi RE kasar atau retikulum endoplasma kasar dan RE halus. RE kasar penuh dengan ribosom yang terlibat sintesis protein, sedangkan RE halus tidak ada ribosom. Selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas biasanya berbentuk cakram dengan diameter 5-8 mikrometer dan tebal 2-4 mikrometer. Kloroplas hanya terdapat dalam sel tumbuhan dan ganggang tertentu. Bentuk kloroplas dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungannya dan terkadang dapat membelah dua bagian atau bereproduksi. Selanjutnya yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton berupa jaringan berkas-berkas protein. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Adapun fungsi yang paling jelas dari sitoskeleton ini adalah untuk memberikan dukungan mekanis pada sel dan mempertahankan bentuknya. Sitoskeleton sebagai tempat bergantungnya banyak organel, bahkan molekul enzim sitosol. Peranan sitoskeleton yang lain adalah sebagai pengatur aktivitas biokimia di dalam sel. Pada sel prokariotik, sitoskeletonnya memiliki kesamaan dengan sel eukariotik, yaitu pada struktur dan fungsi dalam mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas partikel berupa material air dan juga protein. Fungsi utama dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma ini juga sangat berperan dalam membantu dan memeriksa segala sesuatu yang terjadi di dalam sel kecuali nukleus yang merupakan inti sel. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel ini merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Keberadaannya ini berfungsi sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel. Pada sel eukariotik, nukleus berperan dalam melindungi DNA tersebut dari kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi yang terdapat dalam sitoplasma. Nukleus juga berperan dalam mengontrol perpindahan molekul antara sitoplasma dengan nukleus dalam hal sel mengakses DNA pada saat RNA dan protein dibuat olehnya. Peranan lain dari nukleus ini adalah sebagai pusat pengendali dalam sel. Selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom ialah suatu organel yang berbentuk bulat kecil yang ditemukan mengambang bebas dalam sitoplasma sel. Organel ini disebut sebagai peroksisom karena organel tersebut dapat menghasilkan hidrogen peroksida. Peroksisom dalam hati dapat menawarkan racun pada alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Peroksisom yang khusus disebut glioksisom yang mengandung enzim yang menginisiasi pengubahan asam lemak menjadi gula yang dapat menjadi sumber energi. Yang terakhir yaitu sentriol. Sentriol merupakan organel yang banyak terdapat pada selama eukariotik yang berbentuk batang silinder. Pada sel hewan, sentriol dapat membantu mengorganisasikan dan merakit mikrotubulus selama terjadinya proses pembelahan sel. Sentriol berperan dalam pembentukan aparatus gelondong atau spindle yang paling penting dalam mitosis maupun meiosis.
Selanjutnya adalah membran sel. Membran sel ini merupakan salah satu organ yang ada di dalam sel. Nah, membran sel ini disebut dengan membran plasma atau plasmalemma. Bersifat semi-permeabel, yaitu bagian dari pembatas sel mengandung selaput, yang dimana dimiliki oleh semua sel hidup. Membran sel sendiri ini terdiri dari fosfolipid, kolesterol, protein, dan rantai oligosakarida yang berikatan secara kovalen dengan fosfolipid protein. Nah, di mana semua komponen ini akan bergerak bebas dan membentuk mosaik. Membran sel berfungsi sebagai selective barrier yang mengatur lalu lintas ion dan molekul-molekul keluar dan masuk sel yang nantinya dapat mengangkut molekul tertentu melalui diffusi pasif, melalui kanal ion, atau transport aktif yang membutuhkan energi dari hidrolisis adenosine trifosfat atau yang bisa disebut dengan ATP. Selanjutnya adalah struktur membran sel, di mana membran sel memiliki berbagai komponen, yaitu berbagai lipid, protein, dan karbohidrat, di mana berbagai strukturnya itu bervariasi tergantung pada jenis sel. Membran sel sendiri memiliki diameter 7 angstrom sehingga molekul berukuran kecil dapat masuk melalui pori-pori. Membran sel memiliki kemampuan untuk mengkatalisis beberapa reaksi metabolisme melalui enzim yang terdapat di dalamnya, sehingga membuatnya sebagai tempat reaksi metabolisme berlangsung. Komponen yang terdapat dalam membran sel yaitu yang pertama lipid. Lipid adalah suatu molekul yang tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam suatu pelarut yang banyak mengandung senyawa organik. Jenis molekul lipid yang paling penting yang terdapat pada membran sel yaitu fosfolipid, singofosfolipida, glikolipida, dan kolesterol. Molekul amfifatik yaitu molekul yang terdapat pada lipid, yaitu memiliki ujung hidrofobik atau nonpolar dan ujung hidrofilik atau polar. Nah, untuk salah satu molekul amfifatik ini dapat membentuk lapisan rangkap melalui dua cara, yaitu membentuk lapisan misel yang memiliki bentuk yang bulat pada bagian ekor yang hidrofob, atau membentuk lapisan liposom, yaitu bagian ekornya menyembunyikan diri di antara bagian kepala yang hidrofil. Untuk molekul amfifatik ini membentuk lapisan rangkap yang berguna untuk menyembuhkan sendiri saat kerusakan pada strukturnya. Lipid itu berperan sebagai zat larut pada membran sel untuk membentuk lapisan membran. Selanjutnya yaitu protein yang merupakan salah satu komponen penyusun membran sel yang tersusun dari beberapa jenis polimerasi peptida. Pada ikatan kopolimer membentuk struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Komponen-komponen tersebut menyusun membran plasma dengan 3 gerakan. Yang pertama adalah gerakan ke arah lateral atau diagonal pada membran plasma. Yang kedua adalah gerakan rotasi searah pada dui lapis membran plasma. Dan yang ketiga adalah gerakan tegak lurus pada dui lapis membran. Ketiga gerakan tersebut menjadi dasar adanya transport materi melalui membran plasma. Protein sendiri dibagi menjadi dua, yaitu molekul integral dan perifer. Untuk molekul protein integral biasanya terlibat dalam proses transportasi dan enzimatis. Dan untuk molekul protein perifer dapat berikatan dengan molekul karbohidrat yang juga dikenal sebagai glikoprotein dan berfungsi sebagai reseptor dalam reaksi imunologis. Komponen selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdapat di semua sel eukariotik, tepatnya yaitu di permukaan sel dalam bentuk rantai oligosakarida. Pada membran sel terdapat di permukaan ekstrasitoplasmik dan juga non-sitoplasmik dan bersifat asimetri. Molekul karbohidrat berinteraksi dengan lipid dalam membentuk glikolipida dan dengan molekul protein dalam membentuk glikoprotein membran. Nah, di permukaan sel ini karbohidrat berfungsi untuk alat komunikasi antar sel yang satu dengan sel yang lainnya. Selanjutnya yaitu fosfolipid bilayer. Struktur fosfolipid bilayer terdiri dari dua lembar fosfolipid yang berdekatan. Bagian membran hidrofobik terdiri dari ekor hidrofobik dan kepala hidrofilik terhubung dengan cairan intraselular dan ekstraselular. Sebagian besar lipid bilayer bersifat semi-permeabel, yang berarti bahwa molekul tertentu memiliki kemampuan untuk berdifusi melintasi lapisan lipid bilayer, sementara molekul lain tidak dapat melakukannya. Contoh molekulnya itu adalah gas hidrofobik kecil yang tidak bermuatan seperti CO2 dan oksigen, dan dapat melewati membran sel dengan cepat. Molekul polar kecil seperti air dan etanol juga dapat melewati membran, tetapi keduanya melakukannya dengan lebih lambat. Lipid bilayer juga tidak semi-permeabel terhadap molekul besar dan ion kecil yang bermuatan.
Glikolisis berfungsi dalam pengikatan sel ke sel, reseptor untuk pengikatan hormon, dan pemecahan nutrisi untuk peningkatan hormon. Glikolipid sendiri itu berfungsi sebagai memberikan stabilitas membran sel dan memfasilitasi pengenalan selular. Secara umum, protein dapat membentuk struktur sekunder rantai alpha helix seperti pada gambar di samping. Struktur tersebut distabilkan oleh ikatan hidrogen antar atom yang berdekatan dalam kelompok peptida sepanjang rantai utama protein. Struktur tersebut dapat mengurangi sifat hidrofilik dari ikatan peptida protein. Protein sendiri dibagi menjadi dua, yaitu protein periferal dan protein integral. Protein periferal atau ekstrinsik menempel pada permukaan luar membran, sedangkan protein integral atau intrinsik memanjang sepanjang lipid berlayar, berfungsi sebagai media untuk mengangkut molekul. Selanjutnya adalah siklus sel. Sel mengalami sebuah siklus untuk menghasilkan sel baru. Siklus sel terdiri dari fase gap 1, fase gap 2, fase gap 0. Fase gap 1 yaitu sintesis RNA dan protein termasuk protein yang mengandung siklus sel. Selanjutnya masuk pada fase S atau replikasi DNA. Dan selanjutnya masuk fase gap 2 yaitu penimbunan protein yang dibutuhkan untuk mitosis. Selanjutnya pada tahap mitosis yaitu terjadi 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang siklin. Siklin yaitu suatu protein yang mengontrol dan mengatur setiap fase pada siklus sel. Selanjutnya pada fase mitosis. Yang pertama yaitu profase, kromosom sudah mengganda kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Dan selanjutnya yaitu metafase, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Dan selanjutnya yaitu anafase, yaitu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir yaitu telofase, yaitu membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Nah, siklus sel ini bisa pada fase gap 0 atau kembali ke siklus sel setelah adanya sinyal dari protein. Sel juga mengalami kematian, yaitu disebabkan oleh trauma mekanis, infeksi virus, zat toksik, atau gangguan metabolik. Nekrosis yaitu kematian sel yang melibatkan kerusakan membran plasma, dan apoptosis yaitu kematian sel secara aktif yang ditunjukkan dengan pengerutan sel dan kondensasi kromatida pada nukleus. Pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi serupa. Ada 4 jaringan utama pada hewan, epitel, ikat, otot, dan saraf. Dan pada tumbuhan, epidermis, korteks, xilem, dan floem. Jenis jaringan hewan yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan ini merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel. Jaringan ini melapisi permukaan luar tubuh, memberi batas permukaan rongga tubuh, dan permukaan dalam organ tubuh yang berbentuk saluran ataupun rongga. Nah, berdasarkan fungsinya, epitel ini dibedakan menjadi dua. Ada epitel penutup dan juga epitel kelenjar. Epitel penutup memiliki fungsi untuk menutupi permukaan luar. Epitel kelenjar berfungsi untuk sekresi. Lalu epitel kelenjar ini memiliki dua macam kelenjar, yaitu kelenjar eksorin yang dapat menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh dan juga kelenjar endokrin yang menyalurkan sekretnya ke pembuluh darah. Jaringan epitel itu dapat dibedakan berdasar pada bentuk dan susunannya. Yang pertama itu ada epitel pipi. Epitel pipi ini berbentuk gepeng dan menyerupai sisik ikan ukuran panjang dengan lebar sel tidak sesuai dengan tebalnya. Epitel pipi ini dapat dibedakan menjadi dua seperti pada gambar, ada epitel pipi selapis dan juga epitel pipi berlapis. Epitel pipi selapis itu merupakan epitel yang terdiri dari satu lapis sel berbentuk pipih. Memiliki fungsi dalam proses osmosis, filtrasi, ekskresi, dan juga difusi. Epitel pipi berlapis merupakan epitel yang tersusun lebih dari satu lapis sel yang berbentuk pipih. Berfungsi dalam memberikan lindungan. Lalu selanjutnya ada epitel kubus. Epitel ini memiliki bentuk seperti kubus dan memiliki ukuran yang tebal panjang yang menyerupai bujur sangkar. Epitel kubus seperti pada gambar dibedakan menjadi dua, yaitu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus lapis adalah epitel yang terdiri dari satu lapis sel berbentuk kubus.
yang memiliki fungsi untuk absorpsi, sekresi, dan juga perlindungan. Epitel kubus berlapis adalah epitel yang tersusun dari lebih satu lapis sel yang memiliki fungsi untuk absorpsi, sekresi, dan juga ekskresi. Selanjutnya ada epitel silindris. Epitel silindris ini memiliki bentuk heksagonal memanjang, lalu mempunyai inti sel epitelium yang berderet pada tinggi yang sama, memiliki bentuk pipih memanjang, serta letaknya lebih dekat pada permukaan basal. Epitel silindris dibagi menjadi 3, dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada epitel silindris lapis, epitel silindris berlapis, dan epitel silindris semu bersilia. Epitel silindris lapis adalah epitel yang terdiri dari satu lapis sel bentuk silindris, berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Epitel silindris berlapis, epitel yang memiliki lebih dari satu lapis sel yang berbentuk silindris, berfungsi sebagai pelindung dan sekresi. Epitel silindris semu bersilia merupakan epitelium yang terdiri dari sel-sel dengan inti sel yang tidak sejajar. Dan juga epitelium ini memiliki silia untuk menggerakkan partikel. Yang terakhir ada epitel transisional. Epitel transisional ini terdiri dari sel yang memiliki bentuk tidak tetap atau berubah-ubah. Epitel ini biasanya terdapat pada organ-organ yang dapat meregang. Selanjutnya jaringan ikat. Jaringan ini merupakan jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain, lalu menyimpan energi, mengangkut zat-zat dalam tubuh, dan pertahanan tubuh. Jaringan ikat ini berasal dari dua komponen utama, yaitu bahan intersel dan juga sel-sel penyusun. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati ini memiliki 2 macam, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat, seperti pada gambar, itu tidak elastis dan terdiri dari serat-serat yang berhipitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Sedangkan jaringan ikat longgar terdiri dari serat kolagen dan elastin sebagai penyusun dan susunan serat-seratnya longgar lalu memiliki banyak substansi dasar. Selanjutnya, yang kedua ada jaringan ikat cair. Jaringan ini merupakan jaringan ikat yang sel-sel penyusunnya terdapat di dalam suatu matriks berupa cairan. Jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa. Darah itu mengalir melalui pembuluh darah yang bertugas membawa oksigen dan saripati makanan bagi tubuh hewan. Limfa bertugas untuk membawa air ke dalam jaringan, lemak, garam mineral, protein, dan zat lain menuju sistem pembuluh darah. Yang ketiga ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong tubuh. Jaringan ikat penyokong itu terdiri dari jaringan tulang rawan atau cartilago dan jaringan tulang keras atau osteon pada gambar. Jaringan tulang rawan ini dibentuk oleh kondrosit yang merupakan sel-sel yang terdiri dari matriks dari bahan kondroitin sulfat. Jaringan tulang keras terdiri dari matriks dan komponen seluler. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot ini memiliki kemampuan untuk melakukan kerja mekanik dengan kontraksi dan relaksasi serabutnya. Jaringan otot terdiri dari sel otot atau serat otot. Jaringan otot dibedakan berdasarkan struktur dan fungsinya. Ada 3. Yang pertama, jaringan otot polos. Jaringan ini memiliki bentuk sel seperti geledong dengan 2 bagian ujungnya meruncing serta bagian tengahnya melebar. Inti sel pada jaringan ini berjumlah 1 dengan bentuknya yang oval dan terletak pada tengah sel seperti pada gambar. Yang kedua, jaringan otot lurik atau otot rangka. Otot ini merekat pada tulang rangka. Otot lurik memiliki bentuk sel yang silindris dengan bagian ujung yang meruncing. Lalu memiliki ukuran sel 1-40 mm serta berdiameter 10-100 mikrometer. Dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga ada jaringan otot jantung atau miokardium. Jaringan otot jantung ini memiliki sistem kerja yang sama dengan otot polos tetapi memiliki bentuk yang mirip dengan otot lurik. Jaringan ini memiliki bentuk sel yang silindris bercabang dan juga memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di tengah sel. Selanjutnya yang keempat ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini menghantarkan impuls dari alat indera ke pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang.
Jaringan saraf terdiri dari dua macam sel, yaitu sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Neuron itu dibagi menjadi tiga, ada sensorik untuk menghantarkan impuls alat indera ke saraf pusat, motorik untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke otot, dan konektor untuk melanjutkan impuls dari sensorik ke motorik. Lalu ada neuroglia, ini adalah sel-sel yang memiliki fungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Pembahasan selanjutnya yaitu transport pasif. Transport pasif sendiri merupakan pergerakan zat tanpa energi melalui membran sel. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel yang dapat memungkinkan molekul bergerak melalui membran plasma atau membran sel. Nah, transport pasif dapat melalui tiga hal, yaitu yang pertama difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Selanjutnya yaitu difusi sederhana. Difusi sederhana terjadi saat proses perpindahan molekul dapat melewati membran sel, menuruni gradien konsentrasi dan tanpa memerlukan protein pembawa. Nah, difusi sederhana itu mendorong ion atau molekul untuk dapat berdifusi melintasi membran karena terdapat perbedaan konsentrasi molekul. Nah, difusi ini akan terus berlanjut sampai konsentrasi senyawa yang ada di dua sisi membran itu menjadi sama. Dan molekul-molekul dengan ukuran yang lebih kecil itu cenderung lebih mudah menembus membran daripada molekul dengan ukuran yang lebih besar. Dan beberapa zat yang ditransmisikan secara difusi pasif termasuk air, gas karbon dioksida, gas oksigen, etanol, dan urea. Nah, contoh dari difusi sederhana yaitu perpindahan molekul oksigen dari alveolus ke kapiler serta penyerapan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 pada peristiwa respirasi seluler. Selanjutnya yaitu difusi terfasilitasi. Nah, proses difusi ini terjadi apabila perpindahan molekul ataupun ion melintasi membran sel dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah dengan bantuan protein transport. Nah, difusi terfasilitasi itu berbeda dengan difusi sederhana yang molekulnya dapat langsung menembus membran fosfat bilayer. Molekul-molekul yang tidak dapat langsung menembus membran fosfat bilayer membutuhkan protein spesifik, yaitu protein saluran dan protein pembawa. Selain ion seperti K+, Na+, dan Cl-, molekul polar berukuran besar seperti glukosa dapat difusi melalui protein integral. Nah, terdapat dua tipe protein transport, yaitu protein saluran dan protein pembawa. Protein saluran memiliki peran dalam memberikan tempat untuk menyeberangi membran yang dilalui oleh molekul ataupun ion spesifik. Sedangkan protein pembawa atau protein transporter adalah protein transmembran yang dapat membantu perekatan terhadap ion ataupun molekul yang akan ditransfer ke dalam sel. Nah, difusi molekul asam amino adalah salah satu contoh proses difusi yang dilakukan oleh zat dengan protein transport. Selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis merupakan pergerakan molekul air yang melalui membran selektif permeabel dari wilayah konsentrasi air yang tekanan tinggi ke wilayah yang memiliki konsentrasi air tekanan rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa hanya dapat dilewati air saja, sedangkan molekul lain tidak dapat atau memerlukan cara khusus untuk melewatinya. Nah, terdapat tiga sifat larutan yang dapat menentukan pergerakan air. Yang pertama hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Yang pertama hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan larutan pembandingnya. Yang kedua hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan larutan pembandingnya. Yang terakhir yaitu isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan larutan pembandingnya. Selanjutnya yaitu pengaruh osmosis pada sel hewan. Sel hewan yang berada di dalam larutan hipertonik seperti larutan gula atau garam dapat mengeluarkan air di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan sel susut atau krenasi. Nah, beberapa hewan laut seperti porifera, ubur-ubur itu memiliki sel tubuh yang isotonik dengan air laut.
Selain itu, sel hewan yang ada di dalam larutan hipotonik, maka air di dalam larutan tersebut akan masuk ke dalam sel sehingga sel dapat mengembang dan akhirnya terjadi lisis atau pecahnya sel. Dalam transport pasif, baik difusi sederhana maupun terfasilitasi, aliran molekul selalu sesuai dengan gradien konsentrasi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sel seringkali membutuhkan respon yang berlawanan dengan memindahkan molekul atau ion sepanjang gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi dengan menggunakan energi. Proses ini disebut dengan transport aktif. Transport aktif merupakan perpindahan molekul menggunakan energi. Perpindahan ini terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sama seperti difusi terfasilitasi, transport aktif juga membutuhkan protein pembawa. Kemudian transport aktif dibagi menjadi dua. Ada transport aktif primer dan juga ada transport aktif sekunder. Selanjutnya yaitu transport aktif primer. Transport aktif primer memanfaatkan energi yang diperoleh melalui hidrolisis ATP. Salah satu contoh sistem transport aktif primer yang sering ditemui adalah pompa ion, yang mempertahankan gradien Na dan K melintasi membran plasma. Selanjutnya ada transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder adalah transport aktif di mana energi yang digunakan disimpan dalam gradien ion dan kemudian akan dipompa secara langsung. Energi yang digunakan tidak diperoleh secara langsung dari hidrolisis ATP, tetapi melalui transporter konjugasi molekul kedua dalam arah energi yang sesuai secara energetik. Dalam sel-sel mamalia, gradien Na+ yang dibangun oleh pompa Na+ dan K+ sering digunakan untuk mengangkut senyawa-senyawa gula, asam amino, dan ion. Dalam sel-sel bakteri, kapang, dan tumbuhan, gradien ion H+ yang dibangun oleh pompa H+ melakukan peran yang serupa. Aliran ion Na+ panjang gradien elektrokimia menyediakan energi yang dibutuhkan untuk menyerap glukosa dari makanan dan menyimpannya dalam konsentrasi tinggi di dalam sel. Setelah itu, glukosa dilepas ke jaringan konektif yang terletak di bagian dasar atau yang memiliki pembuluh darah kapiler dan diangkut melawan gradien konsentrasinya melalui difusi terfasilitasi. Transport aktif dilakukan dengan 3 mekanisme. Yang pertama, simport, yaitu membawa 2 jenis molekul ke arah yang sama, sebagai contoh mengambil glukosa dan Na+ secara terkoordinasi. Kemudian yang kedua ada uniport, transport satu jenis molekul tunggal, sebagai contoh pada tahap difusi terfasilitasi glukosa. Kemudian yang terakhir ada antiport, pengangkutan 2 molekul ke arah yang berlawanan. Sebagai contoh, ion Ca2+ diangkut keluar sel tidak hanya melalui pompa Ca2+, tetapi juga oleh sistem antiport Na+ dan Ca2+ yang membawa Na+ ke dalam sel dan Ca2+ ke dalam keluar sel. Kesimpulan, sel adalah unit dasar kehidupan yang memiliki berbagai organel dan fungsi spesifik, seperti inti sel untuk pengaturan genetik dan mitokondria untuk produksi energi. Sedangkan jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi serupa. Ada 4 jenis jaringan utama pada hewan, yaitu epitel, ikat, otot, dan saraf. Dan pada tumbuhan, epidermis, korteks, xilem, dan floam. Sel-sel bekerja sama membentuk jaringan yang memiliki fungsi khusus dan tubuh organisme. Interaksi dan kerjasama antara sel dan jaringan sangat penting untuk menjaga homeostasis dan kesehatan organisme. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.